Shalom, selamat pagi. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini yang diambil dari Matius 6, ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat delima yang dikasihi Tuhan, apabila kita membaca sekilas ayat ini, kita akan teringat dengan isi doa Bapa kami. Doa yang tidak pernah ketinggalan zaman. Dia akan selalu dilantunkan, dia akan selalu didoakan kepada semua orang percaya, orang Kristen, untuk mengakui keadaan Tuhan dan perlindungan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka kita pun akan mengingat ada banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia menyampaikan beberapa hal tentang perumpamaan untuk menggambarkan kerajaan Allah. Mungkin kita bisa ingat tentang perumpamaan penabur. Yesus menggambarkan benih yang tumbuh di ladang yang subur, itu sama seperti kerajaan sorga, kerajaan Allah. Begitu juga dengan ragi, atau harta yang terpendam, atau juga tentang perjamuan kawin, atau tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Semua hal pengajaran dari perumpamaan itu mau mengatakan bahwa keberhasilan Injil ataupun keberhasilan perberitaan nauli, itulah kerajaan Allah yang mau disampaikan Tuhan Yesus bagi kita. Jemaat yang terkasih, pengharapan akan kerajaan Allah berawal dari pengharapan mesianik. Bagaimana bangsa Israel pada waktu itu mencari keselamatan ketika mereka harus melalui masa-masa pembuangan. Kita bisa baca dari kitab Yesaya, kitab Daniel, bagaimana bangsa itu bergumul untuk menantikan Mesias datang dan memberikan kepada mereka pemerintahan yang sangat baik, yang adil bagi bangsa Israel. Kerajaan bukan berpusat pada kekuasaan semata atau wilayah, tetapi kerajaan Allah mau menekankan tentang pengakuan. Bagaimana orang-orang yang sudah menerima berita Injil dan menjadi percaya tetap harus berjuang, tetap harus mengandalkan Tuhan. Sehingga kerajaan tadi bukan tentang waktu, periode, atau lamanya dia menjabat sebagai penguasa, tetapi kendali sebagai raja gereja terhadap semua umat. Sehingga kalau kita mengingat tentang tindakan yang Yesus lakukan, pelayanan-pelayanannya ketika dia melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagaimanapun, seolah-olah Yesus mau menunjukkan inilah kerajaan Allah yang mau dinikmati oleh semua orang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, karena itu kerajaan Allah mau berbicara tentang pemeliharaan Tuhan kepada kita. Kerajaan Allah mau melihat bagaimana kebaikan yang kita rasakan selama di dunia ini. Seperti itulah kerajaan Allah bagi kita. Kerajaan Allah bukan yang semu, tetapi kerajaan Allah yang menguasai kita sehingga kita dapat merenungkan dan juga menerima berkat yang melimpah bagi kita masing-masing. Sahabat delima, maka kemudian dari nas ini kita bisa melihat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di surga bukan berarti mau mengatakan ada tatanan sama seperti kerajaan Allah. Tetapi ini mau mengatakan bagaimana kehendak Tuhan kita nyatakan dalam kehidupan kita. Pada suatu hari ada konseling di tengah-tengah gereja. Pendeta mengunjungi orang sakit, lalu pendeta mendoakan mereka. Tentu isi doanya adalah agar penyakit dari jemaat itu bisa sembuh. Tetapi sebagai orang Kristen yang memiliki iman, si jemaat yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa para hambanya. Kehendak Tuhan adalah cara Tuhan dan waktu Tuhan. Maka jelas bukan kehendak atau pikiran manusia. Sehingga kalau kita mempercayai sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kehendak Tuhan adalah yang mau kita nikmati di dunia ini. Sehingga kalau kita mempercayai cara Tuhan dan waktu Tuhan, maka itu membuat kita tunduk kepadanya. Ketika kita meyakini kehendak Tuhan lebih baik daripada kehendak kita, maka kita akan membuat kepandaian kita untuk mencari Tuhan, bukan untuk menyangkal Tuhan. Ketika kita mengakui kehendak Tuhan, maka kita pun harus melawan egoisme. Kita pun harus berjuang untuk meninggalkan diri kita. Sehingga kalau kita menerima kehendak Tuhan, itu akan mengarahkan bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Orang-orang pengikut Kristus yang penuh dengan kesabaran. Dia dapat berpegang teguh dan berpengharapan, tetap berdoa, tetap menunjukkan dirinya yang penuh dengan kuasa roh, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya bukan kehendaknya, tetapi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mengimani, bergumul tentang kehendak Tuhan dalam diri kita masing-masing. Apakah itu tentang keluarga? Apakah itu tentang kesehatan? Apakah itu tentang pekerjaan dan lain sebagainya? Yakinlah ketika ada kehendak Tuhan dalam diri kita masing-masing, maka di saat itulah Tuhan akan memenangkan kita, mengalahkan semua pergumulan hidup kita, sehingga kita dapat berdiri teguh sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia dan tunduk taat pada perintahnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.